Zina Pak, tidak main-main Pak. Makanya orang yang tidak sabar terhadap pelaku zina itu Masya Allah siap-siap untuk menghadapi adab yang pedih kelak pada waktu di akhirat. Di dunia aja berat Pak. Hukuman rajam, kalau kita baca di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Utsaimin, hukuman rajam ditaruh di dalam tanah. Orang terkunci rapat tangan dan kakinya oleh tanah, sisa kepalanya saja. Dia persiapkan batu, tapi batu yang dipersiapkan tidak boleh batu yang besar, yang sekali jatuh ke kepala pecah batunya, pecah kepalanya langsung mati, tidak boleh. Batu yang sedang kecil-kecil, kerikil-kerikil gitu, sebulan tidak mati-mati, tidak boleh juga. Tapi batunya yang sedang. Kemudian Syekh Utsaimin menerangkan, kenapa batunya harus yang sedang? Supaya ketika dilemparkan kepada orang yang sedang berzina, ketika dirajam, dia tidak langsung mati. Dia merasakan dulu perihnya ketika dilempari itu, dari ujung rambutnya sampai ujung jempolnya. Sebagaimana nikmat yang dia rasakan ketika dia berzina, ujung rambutnya sampai ujung jempolnya itu merasakan semua kenikmatan yang haram, dan tidak ada kenikmatan yang paling dibenci oleh Allah kecuali kenikmatan yang jatuh dan didapatkan ketika orang itu berzina. Makanya sampai sedahsyat itu Pak. Makanya sampai kemudian para salaf itu berkata, az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Zina itu utang Pak. Zina itu utang. Siapapun yang pernah berzina dengan seseorang, maka dia akan hutang. Anak-anaknya ada yang nanti dizinai sama orang. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sampai kemudian beliau kalau sudah disebutkan dosa tentang zina, berubah wajahnya dan berkata, al-bala, al-bala, al-bala. Imam Syafi'i itu kalau sudah disebutkan kata zina Pak, tidak ada kata yang dia sampaikan kecuali satu, bala, bala, dan bala. Sampai tikus yang ada di dalam rumah itu akan mendapatkan balaknya ketika penghuni rumah itu melakukan zina. Sampai tikus di dalam lubang itu. Saking kerasnya adab yang diperlakukan kepada orang yang berzina. Makanya tidak main-main zina itu. Makanya sampai orang yang bertobat sekalipun kalau sudah berzina Pak, kalau sudah bertobat itu tidak menghapuskan jejak zinanya. Contoh, A nikah sama B, lahir C dari hasil zina. Bukan, A zina dengan B, lahir C. A dan B tobat, C itu masih merasakan akibatnya. Apa akibatnya? C itu tidak bisa bernasab kepada bapaknya, tidak bisa C bin A, tidak bisa. Saling mewarisi, tidak bisa. Saling kemudian menikahkan nanti ketika C ini nanti menikah, tidak bisa. Kenapa? C ini nasabnya bukan kepada bapak, tapi nasabnya kepada tempat tidur, tempat tumpahnya air ketika berzina, walaupun dia sudah bertobat. Makanya saya ketika menerangkan tentang daurah masalah zina detail gitu, di salah satu kawasan di Jakarta ada yang keluar dari nangis, meluk saya dan berkata, saya sudah menduga ini pasti tentang zina ini. Nangis, beliau berkata, saya punya anak Ustaz Putri kelas 3 SMP, dan saya dulu mendapatkan itu di luar pernikahan, Masya Allah. Tapi saya sudah bertobat sama istri saya, tampilannya sudah berubah Pak. Orang mungkin nggak menduga. Bolehkah saya Ustaz nanti kalau putri saya menikah, saya nikahkan Ustaz? Tidak bisa Pak. Kalau saya bisa hapuskan hukumannya, saya hapuskan Pak, tapi hukum Allah tidak bisa dihapus. Bapak harus sabar, dan itu merupakan bagian dari proses Bapak taubat. Nangis, apa yang bisa saya lakukan? Tidak bisa saya lakukan apa-apa. Di sebelah dari para ulama mengatakan apa? Dosanya zina tidak menghapuskan jejaknya, saking beratnya itu. Makanya tidak ada aturan Pak detail yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan kecuali apa? Islam Pak. Kenapa? Karena semangatnya Islam itu menutup rapat pintu perzinahan. Sampai kita dapatkan kan, Masya Allah dalam Islam diatur laki-laki dan perempuan. Sampai di masjid perempuan harus di belakang, laki-laki di depan. Perempuan ketika mengingatkan imam tidak boleh dengan suara, tapi harus dengan telapak tangan begini. Laki-laki boleh dengan suara supaya tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki ketika mendengar suara itu. Bapak kalau jalan tidak boleh di belakang perempuan Pak, kalau menurut salafus saleh itu. Karena sesungguhnya para ulama itu mengatakan kafa bil aib, cukuplah orang itu aib kalau kemudian dia jalan di belakang perempuan Pak. Kenapa? Orang yang jalan di belakang perempuan, setan itu nempel pada belakang perempuan dan menjadikan belakang wanita itu tampak indah. Masya Allah, sampai segitunya Pak. Makanya kalau bapak jalan tiba-tiba di depannya akhwat-akhwat, tolong malah jangan dinikmatin di belakang, disalib akhwatnya. Dan akhwatnya itu kalau disalib jangan GR, ih ikhwannya ngejar saya, bukan ngejar kamu, dia mau nyalip kamu supaya kemudian tidak di belakangnya. Masya Allah Pak,
Sampai urusan itu, sampai bapak ketika punya istri boleh nggak mesra-mesra di depan orang? Nggak boleh pak. Mencium jidat istrinya di depan orang, ciuman, walaupun itu istrinya. Lu itu istri saya sendiri Ustaz. Lu yang bilang istri tetangga itu ya sopo. Tapi nggak boleh, karena Nabi nggak boleh, karena Nabi nggak pernah memperlihatkan kemesraan itu di depan rumah. Semua kemesraan itu di balik rumah, di balik pintu. Mau apapun di balik pintu silahkan, tapi kalau di luar pintu nggak boleh. Kenapa? Untuk menjaga hati orang yang punya penyakit kotor supaya tidak tertarik untuk melakukan zina gara-gara melihat pemandangan itu. Coba sampai sedetail itu. Kenapa? Supaya menghindarkan orang dalam zina. Ya qalbu ma zilta tabki ala habibin jafaka wa sirta fi rakbi layla wa